Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang kedua, Sejarah Perkembangan Arsitektur Dunia. Tema kali ini kita akan bicara tentang arsitektur Yunani. Baik, pertama sebelum dimulai saya ingin mengingatkan bahwa mohon diikuti etika umum untuk mengikuti kuliah online, ya. Jadi menyempatkan waktu secara khusus, lalu juga mengambil tempat yang nyaman sehingga bisa belajar dengan lebih baik. Lalu nanti juga ada beberapa penjelasan yang perlu dilihat lebih lanjut. Silakan mencari beberapa referensi yang lain di luar topik ini juga diperkenankan. Nah, kita melihat peta di sini adalah kurang lebih adalah peta yang menunjukkan daerah Eropa Selatan. Nah, ini di sini ada yang dilingkari merah ini adalah daerah wilayah dari Yunani atau Greece, ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang apa namanya Mesir itu ya di sebelah selatan, lalu kita akan bergeser ke utara, masuk ke wilayah dari Greece. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh ya, jadi tolong diperhatikan ada beberapa poin di sini. Ini saya kira juga sekalian untuk menjadi satu bagian apa yang nanti boleh dicatat dalam ringkasan. Ini nanti akan silahkan dikumpulkan di akhir pelajaran, ya. Satu yang pertama adalah terkait dengan waktu, baik itu periode, tahun, abad, dan sebagainya. Tokoh-tokoh penting jika itu ada, karya arsitektur terutama yang ada di sana, lalu ciri-cirinya. Nah, silahkan nanti dibuat gambarnya, sketsa, dan sebagainya. Nah, ada 8 pertanyaan. Ini saya menuliskan satu keyword, kata kunci yang ringkas, ya, berkaitan dengan periode peradaban Yunani, kehidupan politik dan agama, konsep kota Yunani, bangunan-bangunan yang ada di Akropolis atau Akropolis itu apa, karya arsitektur yang dominan itu apa, atau tipologinya, ciri-ciri elemen arsitektur, sistem bangunan, dan yang terakhir adalah konsep estetika bangunan. Nah, ini adalah cara yang lain saya menanyakan poin penting di dalam perkuliahan. Kalau yang pekan lalu saya menggunakan kalimat lengkap, yang ini adalah kata-kata kunci saja. Nah, sehingga ini akan memudahkan kita nanti untuk fokus kepada bagian mana yang harus kita perhatikan. Nah, juga perlu diingat bahwa mengapa saya membuat kata-kata kunci atau beberapa pertanyaan ini nanti akan memudahkan kalian untuk mengerjakan ujian. Jadi ujian nanti baik itu UTS maupun UAS, ya, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, pertanyaan itu nanti akan kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan dari diskusi-diskusi yang sudah pernah kita munculkan di dalam kuliah. Sehingga kalau kalian mengerjakan dengan sangat baik di setiap perkuliahan ini, nanti akan insya Allah ujian itu akan menjadi lebih mudah. Ya, baik, kita akan mulai, ya. Yunani secara geografis dikelilingi oleh 3 laut. Jadi ada Laut Aegean, Laut Ionian, dan juga laut yang ada di sebelah selatan ini. Nah, iklimnya memang secara umum tidak terlalu panas, gitu ya, tetapi juga tidak terlalu dingin, jadi hangat seperti Indonesia mungkin, ya, kira-kira sedang, sehingga ini memungkinkan banyak aktivitas di luar, ya. Berbeda dengan Eropa Utara yang sangat dingin sehingga banyak orang-orang melakukan kegiatan di dalam ruang, tapi di Yunani ini banyak kegiatan di luar ruangan. Bahan bangunan yang digunakan banyakkan adalah dengan batu, ya, dan juga dengan marmer. Nah, sejarah peradaban Yunani dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di masa tahun 1600 sebelum Masehi, mereka mulai membangun kota-kota di lembah
lembah di Yunani, dan masyarakat Yunani secara umum juga mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Yunani mengalami beberapa peperangan gitu ya, termasuk perang Troja ya, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat film The Trojan gitu ya. Nah, di situlah perang itu terjadi. Yunani mengalami masa pasang surut ya, tetapi di masa tahun 800 sebelum Masehi mereka mulai memunculkan kembali budaya menulis alfabet, dan pada masa inilah muncul konsep city state. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Sekitar tahun 500-an sebelum Masehi, Yunani mengalami perang dengan Persia dan seterusnya. Nah, di masa 470-an sampai 430-an inilah ada masa keemasan Yunani. Nah, sistem politik terdiri atas 4 model pemerintahan. Jadi mereka mengalami beberapa periode perubahan pemerintahan. Yang pertama adalah monarki. Nah, monarki ini sistem monarki ini dipimpin oleh seorang raja, ya, atau terbatas oleh kaum bangsawan tertentu ya. Nah, yang kedua adalah sistem oligarki. Ini dipimpin oleh beberapa kelompok orang tertentu gitu ya. Nah, ini mulai muncul ketika dewan aristokrat atau dewan-dewan raja, dewan-dewan bangsawan itu mulai mengabaikan kekuasaan raja. Nah, yang ketiga adalah sistem tirani, yang itu dia dipimpin oleh satu orang dengan kekuasaan yang absolut, yang penuh gitu ya, atas golongan masyarakat bawah terutama. Nah, yang terakhir adalah model demokrasi, yang ini dipimpin oleh masyarakat. Ya, jadi mereka memilih perwakilan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin, dan ini menjadi satu tinggalan capaian politik yang paling tinggi di dalam kebudayaan Yunani, dan bahkan sampai sekarang kita juga masih menganggap ini adalah sistem pemerintahan yang ideal ya, karena mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Jadi ini adalah tadi monarki yang dipimpin oleh satu pemimpin ya, bangsawan tertentu, lalu oligarki itu dipimpin oleh beberapa kelompok orang bangsawan, dan yang terakhir adalah uh, oleh masyarakat gitu ya. Nah, secara umum untuk kehidupan keagamaan Yunani menganut kepercayaan politeistik atau percaya kepada dewa-dewa, kepada banyak dewa. Nah, inilah yang banyak mitos cerita Yunani yang mungkin kalian bisa lihat di film-film gitu ya. Sampai sekarang pun banyak film-film itu yang mengambil setting atau tema sekitar mitos Yunani. Nah, tidak seperti gereja atau masjid ya. Jadi kalau gereja atau masjid itu kan aktivitas agama berada di dalam ruangan. Nah, kuil Yunani tidak dirancang untuk menjadi tempat pertemuan keagamaan, tetapi kuil Yunani itu dirancang untuk menjadi rumah tempat bagi patung dewa sesembahan mereka. Ya. Nah, patung itu berada di mana? Berada di tengah-tengah bangunan. Ini kita lihat. Nah, di tengah udara dengan iklim yang hangat tersebut, banyakkan kegiatan keagamaan Yunani itu berada di luar ruangan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi. Ini adalah artis image ya, dari Temple Zeus Olympia. Jadi rekonstruksi dari kuil Zeus di Olympia. Nah, ini adalah patung Zeus yang diletakkan di tengah-tengah bangunan. Nah, ini adalah contoh tadi ilustrasi bagaimana penempatan dewa-dewa itu ada di tengah kuil tersebut. Jadi bukan di dalam, jadi hanya menjadi tempat itu saja ya, sementara tempat peribadahan, persembahan itu berada di luar ruangan. Nah, secara umum mereka mempunyai ideologi atau kepercayaan kepada kebebasan dan kemerdekaan. Nah, jadi ada kesamaan hak antara rakyat untuk sama-sama merdeka. Nah, manusia menjadi pusat budaya, tetapi juga di sisi yang lain mereka kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa itu cukup kaya, dan ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap keindahan yang
optimal, keindahan yang ideal. Nah, ini lalu mempengaruhi juga bagaimana pandangan mereka terhadap falsafah sains dan teknologi di masa itu. Periode perkembangan budaya Yunani setidaknya dibagi menjadi 3 bagian, ada arkaik, ada klasik, dan Helenistik. Nah, di masa pertama atau di masa-masa arkaik ini, kita masih melihat ada semacam kemiripan antara arsitektur Yunani dengan arsitektur Mesir, ya, dan barangkali ini memang ada saling pengaruh antara Yunani dengan Mesir. Nah, ini dianggap sebagai satu bentukan yang paling lama, gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain dari figur-figur tersebut. Nah, yang kedua adalah periode klasik atau klasik awal. Nah, disinilah periode di mana Yunani itu sempat mengalami kemenangan dari perang mereka terhadap Persia. Nah, sehingga mereka mencoba menghilangkan pengaruh-pengaruh dari luar, ya, untuk menemukan karakter sendiri, ya, karakter budaya Yunani sendiri. Nah, satu capaian yang cukup tinggi di sini adalah munculnya konsep city state atau negara kota. Jadi ini adalah kurang lebih sebuah konsep negara yang itu sebenarnya hanya seluas kota atau kota yang sebenarnya mempunyai legitimasi setinggi negara. Jadi kalau kita dalam konteks negara modern itu ya mungkin yang paling dekat adalah Singapura atau mungkin Brunei, ya, mungkin Singapura, ya. Itu kan sebenarnya satu kota saja, tetapi dia entitasnya mewakili satu negara. Atau Monaco yang ada di Eropa. Nah, Yunani secara geografis merupakan negara pulau seperti Indonesia, ya, dan banyak gunung, banyak pulau, banyak lembah dan sebagainya. Nah, sehingga mereka lalu membangun satuan-satuan kecil dalam bentuk negara kota yang itu mempunyai independensi, ya, kemandirian seperti sebuah kerajaan. Ya, jadi sebagai sebuah kerajaan, gitu, ya. Nah, city state ini menguasai satu lahan tertentu yang mereka mempunyai sumber penghasilan tertentu dan mempunyai penguasa sendiri, gitu, ya. Dan mereka saling masing-masing mempunyai budaya yang independen, gitu, ya. Nah, sehingga setiap wilayah ini mempunyai polis, ya, yang dibangun di sekitar Akropolis. Nah, apa itu polis dan Akropolis kita akan lihat, ya. Jadi dalam sebuah struktur sebuah city state itu ada yang namanya polis, ya. Nah, di dalam polis itu sebenarnya negara kota itu sendiri, ya. Nah, di dalam polis itu ada Akropolis dan ada Agora. Nah, Akropolis merupakan tempat secara umum dibangun untuk melindungi sebenarnya masyarakat dari serangan musuh, ya, tetapi lalu berkembang menjadi lebih luas lagi, ya. Nah, sementara Agora itu adalah sebuah tempat yang fokus kepada kegiatan perkembangan ekonomi yang berada di bawahnya. Nah, ini kira-kira seperti ini ilustrasi dari city state, ya, polis yang mereka itu nanti setiap waktu tertentu lalu bertemu dalam satu event yang sekarang berkembang menjadi olimpiade, ya, di masa modern sekarang ini untuk melakukan kontes olahraga. Nah, inilah gambaran dari sebuah city state, ya, satuan luas itu. Akropolis berada di atas, ya. Nah, ini memang dibangun awalnya untuk tadi tempat untuk bertahan, melindungi masyarakat dari serangan musuh, tapi juga selain itu dia menjadi tempat untuk menempatkan kuil-kuil, apa namanya, tempat pemerintahan, tempat menyembah prosesi agama dan sebagainya. Jadi ada di bagian atas. Nah, yang di bawah itu adalah agora, ya, tempat di mana public space, pasar dan toko-toko dan kegiatan ekonomi yang lain dan masyarakat umum secara umum tinggal itu ada di situ. Nah, ini adalah Akropolis, gambaran yang lain dari sebuah Akropolis. Yang salah satu yang terkenal adalah Akropolis Aten, itu yang ada di Athena di Yunani. Nah, ini dibangun setelah jadi ini sayangnya rusak pada masa
perang melawan Persia gitu ya. Dan ini lalu dibangun kembali di bawah kepemimpinan Pericles gitu ya. Nah, ini adalah kita bisa lihat ilustrasi yang lain bagaimana bangunan Akropolis Athena ini menjadi satu hal yang peninggalan yang luar biasa, sampai sekarang masih ada ya beberapa bagiannya. Ada beberapa komponen di situ, ada yang namanya propylea, ada kuil, ada Parthenon dan ada Erectum ya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Yang di tengah ini adalah Parthenon, atau kita lihat di gambaran yang lain sebentar. Nah, kalau propylea itu adalah pintu masuknya gitu ya. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, bahwa di sini ada Parthenon itu yang ada di tengah-tengah ya. Lalu ada Erechtheion, itu ada yang kecil di sini. Terus ada Stoa. Stoa ini ada di sepanjang yang bangunan yang panjang ini. Nah, ini adalah gambaran yang lebih lengkap, mungkin yang lebih jelas di sini ya, ada Parthenon yang ada di tengah tadi, lalu ada Stoa yang panjang, ya. Lalu inilah yang namanya Propylaea tadi sebagai tempat gerbang utama masuk menuju kawasan Akropolis ini secara umum gitu ya. Lalu ada beberapa struktur yang lain seperti ada tempel yang lebih tua, ada Sanctuary Zeus, ada Sanctuary Pandion, ada Erechtheion dan sebagainya. Nah, lalu ada juga teater ya yang melengkung di sini, ada 2 di sini ya. Jadi ini adalah tempat mereka untuk melakukan kegiatan entertainment. Nah, ini ilustrasi yang lain dari Akropolis di Athena ya. Kita bisa lihat yang di sebelah kiri ini tinggal sisa-sisanya, tetapi mereka masih ada, kita bisa lihat sampai sekarang. Nah, silakan ini nanti dibaca lebih detail di di laporan dokumen yang saya share ya. Nah, ini tadi menunjukkan figur yang lain dari Pak Parthenon. Nah, ini adalah ilustrasi artis untuk gambaran secara umum Akropolis di Athena. Nah, ini kita bisa lihat satu detail struktur ya, jadi potongan 3 dimensi dari Parthenon yang dipecah gitu ya, yang dikupas. Secara umum strukturnya sebenarnya sederhana, jadi dia hanya menggunakan balok yang ditumpu oleh tiang-tiang, yaitu saja. Jadi atap itu didukung oleh tiang, balok, dan lalu atap. Nah, inilah yang lalu pada saat kita bicara lebih detail lagi, ada beberapa komponen dalam sebuah bangunan Parthenon. Ya, mulai dari bawah itu kita punya stylobit atau ini semacam pondasi ya, lalu ada shaft atau kolom. Nah, lalu di atasnya itu ada satu bagian yang disebut sebagai entablatur. Ya, ini memang peristilahan di dalam arsitektur Yunani seperti itu ya. Jadi entablatur itu meliputi satu bagian panjang ini. Tetapi lalu kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa ada yang namanya kapital. Kapital itu adalah bagian dari atas kolom. Lalu ada architrav, itu ada di antara kapital dengan frieze ya. Jadi frieze ini adalah yang menunjukkan ada beberapa gambar kecil gitu ya. Ada architrav, ada frieze, ada cornice. Cornice itu adalah bagian ujungnya. Nah, lalu ada yang namanya timpanum. Timpanum itu adalah segitiga yang biasanya dia akan memunculkan gambar-gambar ilustrasi ya, bisa jadi mitos, bisa jadi tentang sejarah dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari sebuah bangunan yang disebut dengan teater. Ini adalah teater Epidauros. Ya, jadi bentuknya seperti itu menuju kepada satu bagian di tengah.
ada yang namanya circular orchestra, ya. Jadi semacam bagian yang melingkar di situ. Nah, ini adalah orkestra. Jadi yang disebut dengan orkestra itu sebenarnya adalah bagian yang ada di tengah, yang itu tempat orang-orang itu melakukan pentas gitu ya, performance. Nah, lalu dikelilingi oleh yang namanya teater ya. Jadi ini memang bisa menampung sejumlah besar populasi ya, sambil apa namanya di situ ya, untuk melihat itu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain, ilustrasi dari Propylaea. Jadi orang masuk melalui pintu di tengahnya menuju ruangan yang ada di bagian dalam city state Akropolis tadi. Nah, ini adalah Erechtheion ya. Jadi ini adalah sebenarnya berfungsi sebagai kuil ya. Kuil yang kecil berada di bagian utara Parthenon ya. Ini memang ada beberapa yang hancur, ini terutama karena perang dengan Rusia. Nah, ini adalah Erechtheion yang lain ya, mencerminkan bagaimana ruang-ruang itu sebenarnya sudah ada di dalam pengaturan itu, mana ruang untuk raja, mana ruang untuk yang lain dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai Periklean ya. Jadi sebenarnya adalah semacam bangunan yang ada di tengah gitu ya, terdiri dari 4 bangunan utama, jadi Parthenon, Propylaea, Erechtheion, dan juga Temple of Athena Nike. Nah, kita lalu bicara tentang Agora. Kalau tadi Akropolis berada di atas gitu ya. Nah, Agora itu berada di bawah ya. Jadi di bawah bukit, kalau Akropolis berada di atas bukit. Nah, ini merupakan daerah sentral yang berada di lingkungan perkotaan, berfungsi sebagai terutama itu adalah tempat publik ya, baik itu pasar maupun tempat pertemuan yang lain. Ya, jadi ini ilustrasi yang lain untuk Stoa. Maaf tadi terlewat. Jadi Stoa itu yang ada di bagian bawah yang panjang, ini tempat terutama digunakan untuk menampung kegiatan administratif pemerintahan ya. Jadi semacam balai kota lah mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi juga selain itu mereka juga bisa menampung beberapa kegiatan yang lain. Oke, nah berikutnya adalah periode klasik tetapi yang bagian akhir. Jadi ada periode klasik yang awal, ini adalah periode klasik yang akhir. Ini ditandai dengan adanya perang antara Sparta dan Thebes ya. Nah, untuk mengambil alih kepemimpinan dari Yunani ya. Dan ini terutama ditandai dengan munculnya Alexander the Great atau Iskandar Agung ya. Dia mengusung atau menginisiasi munculnya gerakan New Artistic Age ya. Ada kesuksesan atau capaian baru di dalam tingkat artistiknya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi di masa akhir ya, klasik akhir. Nah, tetapi masih kita lihat secara umum mempertahankan dari ilustrasi arsitektur di masa-masa sebelumnya. Ya, ini adalah teater Apidaurus ya, sama tadi ya. Nah, diulangi lagi bahwa orkestra ini sebenarnya adalah sebuah dancing place ya. Jadi istilah orkestra itu adalah tempat stage-nya, tempat mereka itu melakukan performance. Nah, teater itu sebenarnya secara umum, secara terminologi disebut merupakan tempat untuk menonton ya. Jadi place for seeing. Jadi mereka melihat ke bawah gitu ya. Nah, oleh karena itu teater ini selalu berada di perbukitan supaya bisa memposisikan tempat duduk itu turun ke bawah. Nah, yang disebut sebagai scene atau scene building itu adalah tempat ganti para aktor gitu ya, sehingga atau itu bisa juga menjadi tempat backdrop dari pentas itu. Nah, ini ilustrasi yang lain dari teater tersebut.
Nah, secara lebih detail lagi, pada saat kita bicara tentang arsitektur, ada komponen elemen yang sangat dominan di dalam mencirikan arsitektur Yunani, yaitu terutama adalah munculnya 3 tipologi kolom. Yang pertama adalah Dorik, lalu yang di tengah ini adalah Ionik, yang ketiga adalah Korintian. Nah, apa bedanya? Nah, kita bisa lihat bahwa yang Dorik itu secara umum dia sederhana saja, bentuk kapitalnya terutama itu ditandai dengan kapital yang bentuknya simple, ya. Lalu yang kedua adalah ionik, yang itu dia melambangkan tanduk, ya, boleh juga kerang, ya, yang melingkar seperti itu. Nah, yang ketiga adalah korintian, yang dia itu mempunyai ilustrasi melambangkan daun-daun, bunga, tumbuhan dan sebagainya. Nah, ketiga tipe kolom ini memang lalu menjadi karakter utama itu ya dalam sebuah arsitektur Yunani. Dorik tadi merupakan tipe yang paling sederhana tetapi melambangkan maskulinitas atau elemen yang kuat terinspirasi dari proporsi tubuh manusia, ya. Nah, sementara ionik itu dia relatif langsing itu ya kita lihat ya, jadi lebih lebih langsing dibandingkan dengan Dorik. Dia mencerminkan juga proporsi manusia tetapi proporsi tubuh perempuan atau wanita, ya. Terutama dia berkembang di daerah Kepulauan Aegean dan pantai Asia Minor. Nah, yang terakhir adalah Korintian. Nah, ini yang paling langsing, ini mempunyai bagian ujung atas yang memberikan ornamen-ornamen gitu ya. Jadi memang lebih lebih stylish ya. Jadi tema ini, topik ini apa namanya? Gaya ini memang muncul di masa yang paling akhir. Nah, ini tadi ya menunjukkan bahwa Doric desain mewakili masalah yang dihadapi oleh arsitek Yunani dalam menyelesaikan sudut bangunan karena bentuknya melingkar saja sehingga dia bisa diletakkan di terutama sebenarnya berada di bagian tengah gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain dari ionik yang secara detail secara 3 dimensi juga muncul di situ. Ya, jadi ada sudut bagaimana solusinya di dalam sudut, ya, jadi lingkar-lingkar melengkungnya seperti itu. Nah, jadi ionik ini mewakili apa namanya cara-cara Yunani menyelesaikan bagian sudut bangunan terutama. Jadi mempunyai 2 profil yang jelas yaitu depan dan belakang. Nah, oleh karena itu ditempatkan di bagian sudut. Nah, ini ya. Jadi ada volute itu yang disebut dengan volute itu adalah bagian yang lingkaran ini. Nah, yang terakhir adalah Korintian dan ini menjadi populer karena ornamennya cukup detail dan ini menjadi satu inovasi terakhir yang dimunculkan oleh budaya Yunani dalam rangka mengantisipasi permasalahan Dorik dan Ionik. Mengapa? Karena Dorik dan Ionik itu mempunyai saat keterbatasan untuk diletakkan harus di titik tertentu. Jadi harus di sudut, harus di tengah dan sebagainya. Sementara Korintian itu dia ornamennya relatif berada di seputar kolom itu sehingga dia bisa diletakkan di mana saja. Ya, jadi seperti ini mengelilingi sehingga dia tidak masalah mau diletakkan di tengah ataupun di ujung. Nah, jadi munculnya Korintian ini memang lalu menjadi sangat populer sehingga mengurangi dominasi dari Ionik dan Dorik. Nah, ada beberapa monumen yang lain sebenarnya di sana ya, monggo nanti di baca-baca yang lain secara lebih detail. Nah, ini adalah contoh yang lebih detail dari Korintian. Nah, yang terakhir adalah masa Helenistik. Nah, ini masa yang pada saat budaya Yunani itu mulai menyebar ke wilayah di luar wilayah Yunani. Nah, terutama terjadi bersamaan dengan perjalanan Iskandar Agung atau Alexander the Great. Jadi kalau kita melihat membaca sejarah-sejarah masa Helenistik ini, mereka kekuasaannya mencapai Mesir ya. Jadi ada sampai sampai ke sana. Ya, jadi sampai sampai Eropa, sampai Afrika dan Asia ya.
Nah, ini menunjukkan adanya kemakmuran dan perkembangan di bidang seni, ya, eksplorasi sastra, teater, arsitektur, bahkan ya musik, matematika, filosofi, dan juga pengetahuan yang lain. Nah, tetapi pada saat mengalami masa kejayaan atau masa-masa seperti ini memang lalu ada indikasi akan mengalami penurunan. Nah, di bidang arsitektur, masa Helenistik ini mendorong munculnya tata ruang kota dan kawasan secara lebih luas yang sebenarnya hampir menurun ya di masa dalam konteks city state ya. Lalu mereka mendapatkan kesempatan juga untuk membangun beberapa kota besar lainnya seperti Antioch, Pergamon, dan Seleucia di Greece. Ya. Nah, ini mendorong munculnya kecanggihan budaya dan arsitektur berkembang ke arah yang lebih luas lagi ya, jadi ke arah skala imperial atau skala melebihi batas dari kekuasaan Athena atau kekuasaan Yunani secara umum. Nah, ini adalah contoh bagaimana Pergamon, ya, contoh yang dibangun oleh Yunani di masa Helenistik. Ini adalah ilustrasi artis saja, tapi ya. Nah, ini ada sebuah struktur yang dibangun di Turki kalau sekarang ya, ada di Turki. Nah, ini Stoa ya masih sama secara umum. Ya, jadi ini menunjukkan sebenarnya Stoa itu adalah jalur-jalur yang tertutup dengan tiang-tiang yang panjang ya. Jadi nanti silakan dibaca secara umum di dalam dokumen yang saya share. Nah, ada satu lagi yang namanya Hippodamos ya. Kita bisa lihat di sini Hippodamos itu seperti apa. Oh, maaf tidak ada ilustrasinya ternyata. Jadi Hippodamos itu adalah tempat untuk semacam tempat untuk religious function gitu ya. Ini di sini dijelaskan bahwa this desire to impose order, jadi untuk menunjukkan adanya kesatuan alam dengan tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan itu. Nah, secara umum kita akan bicara masuk sekarang ke bagian arsitektur dan desain. Tadi sudah diawali dengan ilustrasi bahwa yang pertama bahan baku dari arsitektur Yunani ini sebenarnya secara umum adalah batu, ya. Tadi dengan marmer dan sebagainya. Tetapi di masa awal itu sebenarnya mereka juga punya bukti-bukti struktur dengan menggunakan kayu. Walaupun lalu memang tentu saja kayu tidak bisa bertahan lama, gitu ya. Nah, lalu batu itu menggantikan struktur kayu tersebut ya dengan model yang sederhana sekali, hanya dengan post and lintel saja. Jadi hanya dengan tiang atau balok, tiang dan balok ya. Jadi ditumpuk saja. Nah, yang kedua adalah mengenai konsep mengenai idealisme dan keindahan ya. Jadi ada berdasarkan dari pengembangan falsafah kehidupan mereka mempunyai sebuah konsep terkait dengan visual perfect building ya. Jadi sebuah bangunan itu harus yang indah, sebuah bangunan yang indah itu harus secara visual mempunyai estetika tertentu ya. Nah, ini untuk mereka mengembangkan beberapa cara ya. Jadi salah satunya misalnya untuk memperbaiki atau mencapai sebuah optical distortion. Ya, jadi lalu mereka mempunyai sebuah bentuk kolom itu yang meningkat ke atas. Jadi di atas itu semakin kecil, yang di bawah lebih besar. Ini nanti adalah efeknya adalah untuk menunjukkan efek monumentalisme yang lebih ekstrim. Jadi kesan perspektifnya akan menjadi lebih terasa ya, dibandingkan dengan kalau kolom itu hanya lurus saja dari bawah sampai ke atas, lebarnya sama, tapi dia kolom itu dibikin lebih kecil di atas ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kolom itu dibuat proporsinya agak sedikit berbeda gitu ya, sehingga ini menimbulkan efek-efek kontras, efek proporsi yang dramatis dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan metode itu.
Nah, keindahan itu bicara tentang dipengaruhi terutama oleh keseimbangan, dipengaruhi oleh proporsi, dipengaruhi oleh ukuran. Nah, inilah yang lalu mempengaruhi bagaimana kesan monumental, kesan kolosal dan sebagainya. Nah, ini lalu kita ingat di mata kuliah di matra-matra yang lalu gitu ya. Proporsi itu penting sekali ya, skala proporsi itu penting sekali. Nah, ini tadi yang kita bicara tentang skala. Jadi mereka mengembangkan satu metode tertentu. Nah, ini salah satunya kalau yang di masa berikutnya itu kita mengenal ada konsep golden section ya. Nah, di sini mereka mengembangkan ada konsep simetris. Ada perbandingan bagaimana panjang kali lebar. Ya, sebuah kolom itu sebuah bangunan lalu mereka merumuskan bahwa yang di depan itu harus 8 kolom, yang di belakang harus 17 kolom dan sebagainya. Jadi mereka menyusun sebuah rumus yang menjadi panduan untuk semua bangunan di sana untuk dalam rangka mencapai keindahan yang ideal tadi. Nah, termasuk bagaimana kuil-kuil utama itu harus dibuat dengan cara yang simetris dan sebagainya ya. Nah, yang keempat adalah capaian terkait dengan arsitektur kota Yunani. Seperti tadi disebutkan bahwa dalam konteks Akropolis ya, dalam konteks polis ada Akropolis dan ada polis ya. Nah, ini yang keempat, yang kelima adalah kuil Yunani ya. Dan ini ada biasanya terisolasi agak di luar ya, tetapi kita bisa lihat untuk mencapai ke sana ada tangga yang cukup tinggi ya. Ini menunjukkan bagaimana proses seremonial, prosesi kegiatan keagamaan di Yunani ya. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa melihat ada beberapa tipologi kuil ya, kuil Yunani. Ada yang bujur sangkar, ada yang persegi panjang, bahkan ada juga yang melingkar ya. Jadi ada yang kolomnya di luar, ada yang kolomnya di dalam dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bentukan-bentukan lain dari tipologi kuil dan di Yunani. Ya, jadi ini untuk kolom yang kuil yang melingkar ya. Jadi ada yang dengan 4 kolom, dengan 6 kolom dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah tipologi public arsitektur ya. Public arsitektur ini adalah diwakili oleh beberapa bangunan tadi seperti propylaya atau pintu masuk, ada stoa itu bangunan hall dengan jajaran kolom yang panjang, lalu ada agora tempat-tempat komersial seperti pasar dan sebagainya. Ada gimnasium, ada teater dan sebagainya tadi ya. Nah, yang berikutnya ini mengulang lagi di bagian yang sudah dijelaskan tadi mengenai sistem bangunan. Itu dia menggunakan sistem lintel dan atau kolom dan balok saja ya. Nah, yang kedelapan ya ini adalah mengenai style order. Jadi ini biasanya disebut dengan style order atau urutan dari gaya bangunan di Yunani itu diwakili dengan adanya Dorik, Ionik dan Korintian. Jadi bagaimana Dorik itu mewakili kesan maskulin, Ionik itu memberikan kesan yang lebih feminim, ya. Lalu Korintian itu dia yang terakhir itu ya untuk menunjukkan bagaimana detail-detail itu muncul dengan lebih rumit. Nah, ini sekali lagi menggarisbawahi memberi contoh yang ada di Akropolis, maaf. Jadi begitu Mas Mbak, saya kira yang bagian akhir yang 8 poin utama tadi sebenarnya menjadi ringkasan dari diskusi kita sepanjang awal tadi ya, dari awal sekali tadi. Nah, intinya adalah bahwa arsitektur Yunani itu mempunyai beberapa standar ideal beauty yang itu dikembangkan yang dipengaruhi oleh bagaimana falsafah
pandangan masyarakat itu terhadap kehidupan. Ya, tentu saja yang menjadi center atau pusat dari kejayaan arsitektur itu ditunjukkan oleh bangunan-bangunan monumental ya, yang terutama berada di Akropolis ya. Seperti tadi ada Propylaia, ada Parthenon ya, Parthenon bangunan yang untuk penempatan patung-patung tadi ya, ada kuil, ada Stoa, ada Erechtheion dan sebagainya. Nah, struktur memang secara umum menggunakan batu ya, walaupun awalnya sebenarnya menggunakan kayu ya, dan struktur itu sebenarnya hanya sederhana, eh, balok dan kolom saja ya. Dan peninggalan kejayaan dari kebudayaan Yunani ini sebenarnya bukan hanya berhenti pada arsitektur saja, tetapi kita juga melihat bagaimana mereka mengembangkan tata kota dan juga bahkan sistem-sistem pengetahuan dan juga politik ya, sampai sekarang juga masih kita ikuti dengan demokrasi dan sebagainya. Ini adalah kuliah singkat pengantar kita ya, silakan dibaca lebih detail lagi di bagian versi PDF-nya. Referensi-referensi lebih lanjut bisa ditelusuri di beberapa sumber yang lain. Nah, akan saya kira itu ya, monggo nanti diikuti petunjuk-petunjuk yang lain, termasuk mohon bisa dikerjakan latihan-latihan yang ada sesuai dengan petunjuk yang terpisah nanti dari kuliah ini. Saya kira demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.